Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sakit kepala hebat gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya mengalami sakit kepala yang begitu hebat. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah ya bagi teman-teman lakukan. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya share ulang tentang sakit kepala gitu teman-teman, karena tadi itu saya udah share video sebetulnya ya tadi pagi itu, cuman pas mau berangkat seperti biasa jalan-jalan teman-teman ya, itu keburu datang tamu namanya Ibu Juwarsi ya. Halo Ibu Juwarsi, semoga saja Ibu Juwarsi juga menonton ya. Nah tadi itu datang dia ke sini dengan keluhan sakit kepala yang hebat gitu teman-teman ya. Dan yang membuat dia bingung itu ketika dia periksa ke dokter itu tidak apa-apa gitu teman-teman ya. Dan dia itu hanya dinyatakan cuman asam lambung. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian Ibu Juwarsi itu ya bingung juga sih, kenapa kok asam lambung bisa sampai mengalami sakit kepala sampai hebat gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang nih sedang mengalami, kemudian ingin tahu juga tentang sensasi-sensasi yang lain, itu sebetulnya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, termasuk di sakit kepala ini gitu teman-teman. Makanya tonton dulu video-video saya sebelumnya biar videonya itu tidak berulang-ulang. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis bisa mengalami sakit kepala begitu hebat gitu teman-teman ya. Kemudian hubungannya gimana sih Pak, kok asam lambung pencernaan bisa membuat sakit kepala gitu teman-teman ya. Nah sebelum saya panjang lebar teman-teman ya, kita kenali dulu saja dulu ya penyebab sakit kepala ini sesuai pengalaman saya teman-teman ya. Ingat, saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli obat-obatan, saya bukan ahli herbal-herbalan, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi termasuk di sakit kepala. Jadi penjelasan saya itu hanya sesuai dengan pengalaman saya saja. Nah itu teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis bisa mengalami sakit seperti itu. Nah biasanya kita kenali saja dulu ya
biasanya untuk sakit kepala itu ada beberapa penyebab teman-teman ya. Biasanya untuk sakit kepala itu bisa karena memang ada sakit gigi, itu bisa teman-teman ya. Dan untuk ketika sakit gigi apakah bisa menyebabkan sakit kepala? Bisa teman-teman, karena hubungannya dengan penegangan otot ya. Dan untuk sakit gigi itu biasanya lebih dominan sakit kepalanya itu di bagian pinggir sebelah sini ya. Kalau misalnya sakit giginya sebelah sini, itu pasti yang sebelah sini. Kalau misalnya sakit giginya sebelah kanan, itu pasti yang bagian sakit kepalanya itu sebelah kanan ke sini teman-teman, merembet ya ke belakang. Nah itu biasanya untuk dari sakit gigi. Jadi sakit gigi itu bisa menyebabkan sakit kepala juga. Itu yang pertama. Yang kedua bisa karena memang kepanasan teman-teman. Orang yang terlalu panas-panasan, over panasnya, panas terik matahari teman-teman ya, itu juga bisa menyebabkan sakit kepala gitu teman-teman. Dan untuk sakit kepala biasanya dari depan sampai ke ubun-ubun, kesini ke belakang teman-teman. Itu pengalaman saya dulu gitu, saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, mengalami panas-panasan gitu teman-teman ya. Dan kemudian terlalu terlalu menghadapi suhu dingin juga bisa teman-teman ya. Makanya untuk orang-orang yang sudah hujan-hujanan terlalu over kena dingin, itu bisa juga menyebabkan sakit kepala teman-teman ya. Bisa menyebabkan sakit kepala, demam, meriang, seperti itu teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis bisa mengalami sakit kepala. Kalau seandainya mengalami sakit gigi bisa ke arah sana. Kemudian terlalu panas-panasan bisa. Kemudian terlalu over kena suhu dingin, itu juga bisa gitu teman-teman ya. Dan kemudian yang keempatnya bisa karena stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman ya, sehingga ada penegangan otot gitu teman-teman ya. Dan untuk orang stres itu atau orang yang terlalu banyak pikiran itu sakit kepalanya biasanya awet teman-teman ya, karena di situ ada penegangan otot kalau seandainya ada stres atau terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman. Kemudian yang kelimanya bisa karena aliran radiasi HP, radiasi TV, radiasi laptop gitu teman-teman. Itu sepengalaman saya saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Jadi ketika mengalami itu ya, sakit gigi, saya pernah mengalami sakit kepala, kemudian terlalu hujan-hujanan atau misalnya kena suhu dingin, itu bisa juga. Kemudian terlalu over panas gitu, itu juga bisa menyebabkan sakit kepala. Kemudian dari stres atau terlalu banyak pikiran, itu juga bisa menyebabkan sakit kepala. Kemudian dari radiasi HP juga bisa menyebabkan sakit kepala. Dan untuk radiasi HP itu biasanya lebih dominan cuman di ubun-ubun aja gitu teman-teman. Itu sepengalaman saya gitu teman-teman. Semoga saja teman-teman tidak mengalaminya gitu teman-teman ya. Nah tetapi bagi teman-teman yang mengalami juga sekarang sakit kepala, ya nggak apa-apa teman-teman ya. Itu nggak berbahaya teman-teman kalau seandainya kalian tahu penyebabnya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk sakit kepala itu tidak berbahaya sama sekali. Cuman ada kalanya sakit kepalanya itu rasanya semakin hebat. Nah ini yang akan dibahas sekarang itu. Karena untuk sakit kepala itu sebetulnya biasa ya. Kalau misalnya kita mengenali penyebabnya juga dan rata-rata penyebabnya memang seperti itu merupakan hal yang sangat biasa. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, sakit kepala itu rasanya ada kalanya sangat hebat sekali teman-teman ya. Berbeda ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kita mengalami sakit biasa gitu teman-teman. Sakit kepala itu sakit kepala biasa gitu ya. Nah kita beli obat ke warung, udah that's it gitu teman-teman, sakit kepalanya itu hilang gitu teman-teman ya. Dan rasanya kalian tahu sendirilah sakit kepala itu kayak macam gimana, rasanya kan seperti itu. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, rasanya itu sangat besar sekali ya. Rasanya itu sangat dahsyat sekali, seolah-olah kita itu kalau misalnya itu pengen menjedotkan kepala itu kena tembok teman-teman ya. Saking sakitnya gitu teman-teman ya. Nah, kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis bisa mengalami sakit seperti itu? Rasanya sangat dahsyat sekali, padahal itu sakit kepala biasa. Kalau misalnya kita lihat penyebabnya teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, saya sudah sering jelaskan di video-video sebelumnya, itu sensitif tubuh kitanya, sensitif perasaannya teman-teman, semuanya lagi sedang tinggi-tingginya teman-teman ya. Jadi untuk sakit yang super dahsyat itu bukan di sakit kepala saja.
pegal-pegal, terasa berat gitu, terasa berat banget gitu teman-teman. Padahal dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis juga kita mengalami pegal-pegal seperti itu dan biasa-biasa saja. Nah tetapi sekarang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sakit apapun itu terasanya sangat berat sekali teman-teman ya. Itu karena memang sensitif, semuanya yang ada dalam tubuh kita gitu teman-teman ya, itu sedang benar-benar sensitif. Sensitifnya sedang benar-benar tinggi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi kayak macam Ibu Juarsi juga tadi datang ke sini mengeluh, Pak ini saya itu diagnosanya itu cuman asam lambung saja gitu, tetapi ini kok sakit kepalanya itu sangat dahsyat sekali rasanya. Nah itu karena memang sensitif perasaannya juga, itu sedang benar-benar sensitif teman-teman ya. Kenapa tubuh kita itu menjadi sensitif? Kembali lagi karena memang kitanya itu ada trauma. Yang namanya ada trauma, tubuh kita baik tubuh, perasaan, pikiran semuanya serba waspada. Dan kalau seandainya semuanya sudah serba waspada, nilai sensitivitasnya semakin tinggi teman-teman, karena memang sedang waspada gitu teman-teman ya. Ada sakit sedikit kita terasanya sangat besar. Jangankan untuk sensasi yang hadir teman-teman ya, untuk informasi saja itu kita itu semakin sensitif gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis bahkan lebih percaya sama informasi-informasi yang gak jelas gitu teman-teman ya. Coba untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalau seandainya dinyatakan seperti ini, awas lu, hati-hati, asam lambung itu berbahaya, asam lambung itu bisa menyebabkan kematian, pasti dia shock teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Kenapa bisa shock? Karena memang sedang sensitif gitu teman-teman ya. Yang namanya sensitif serba waspada, baik perasaannya, pikirannya, tubuhnya semuanya serba sensitif. Kemudian makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bisa bisa dikatakan ada ciri-ciri khusus gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis biasanya selalu kepo tentang informasi, karena memang dia itu tidak mau ya bahwa penderitaan yang sedang dirasakannya itu berbahaya teman-teman ya. Jadi untuk seputaran penyakit asam itu semakin kepo setiap harinya. Untuk kesehatan, kesakitan itu semakin kepo. Ada apa ini dengan saya? Seringnya googling teman-teman ya. Cari pertanda-tanda begini apa ya, pertanda-tanda ini begini ya, kenapa ya, selalu saja seperti itu teman-teman ya. Nah itu karena memang sensitif perasaannya, sensitif pikirannya, itu sedang benar-benar sensitif. Jadi semuanya serba waspada, dan ketika serba waspada semua yang hinggap itu terasanya itu sangat besar, ada ketakutan di situ. Makanya hal yang sangat wajar sekali menurut saya gitu teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya dirubah ya. Nah sekarang gimana sih Pak cara menanganinya gitu teman-teman ya. Kita sudah tahu ya, sudah dijelaskan tadi di awal-awal untuk sakit kepala itu seperti apa. Kalau misalkan sakit gigi gitu teman-teman, awal mulanya dari sakit gigi ya kita benahi dulu sakit giginya. Dan untuk sakit gigi juga itu sebetulnya ada berbagai macam penyebab teman-teman ya, kayak berlubang, kemudian bisa dari panas dalam. Tangani saja itu. Nanti ketika kalian ditangani penyebabnya, itu nanti penyertanya atau misalkan dampaknya itu hilang dengan sendiri. Kayak macam sakit kepala itu bisa hilang dengan sendiri teman-teman kalau seandainya penyebabnya dari sakit gigi. Dan kemudian kalau sudah tahu penyebabnya sakit gigi itu dari mana juga gitu teman-teman, oh ini dari panas dalam, tangani saja panas dalamnya. Nanti panas dalamnya kalau sudah ditangani, kemudian sakit giginya nanti sembuh sendiri, kemudian sakit kepalanya juga sembuh sendiri. Nah itu teman-teman, jadi untuk menangani segala sesuatu yang terjadi karena memang dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kita harus tahu dulu penyebabnya gini teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalian tahu penyebabnya, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Tetapi berbeda ketika kalian tidak tahu penyebabnya, itu kalian kalau misalkan ditangani juga sensasi yang tidak nyamannya itu tidak akan membaik teman-teman ya. Salah satu contoh kecil ketika kalian harus membetulkan apa penyebabnya, membenahi dulu penyebabnya biar kalian cepat membaik. Kalau seandainya ini contoh kecil, kalau seandainya kalian jalan-jalan, kemudian kalian nginjek paku gitu teman-teman, kakinya itu kena paku gitu teman-teman ya, dan kemudian kalian itu menjadi panas dingin. Nah itu teman-teman, panas dingin itu kan dampak ya.
dampaknya atau hasil ketika kita sudah nginjek paku gitu teman-teman ya. Kalian kalau mau berobat menghilangkan panas dinginnya itu tidak akan terjadi teman-teman kalau seandainya kakinya tidak ditangani. Nah itu teman-teman ya. Oh ini saya tuh panas dingin itu karena memang nginjek paku berdarah gitu teman-teman, kemudian ada infeksi juga. Nah tangani saja luka nginjek pakunya teman-teman ya. Nanti penyertanya kayak macam panas dinginnya itu hilang dengan sendirinya walaupun tanpa kita tangani. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi pure untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ketika menghadapi segala sesuatu atau sensasi-sensasi yang hadir, alangkah baiknya kalian cari tahu dulu penyebabnya, dan kemudian ketika kalian tahu penyebabnya kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman. Kemudian sakit kepala yang selanjutnya kayak macam tadi sakit gigi sudah. Nah kayak macam misalkan Pak saya itu sakit kepala tetapi untuk stres saya tidak ada, untuk yang lainnya juga tidak ada. Coba ingat-ingat kalau misalkan kalian terkena suhu dingin itu juga bisa menyebabkan sakit kepala teman-teman ya. Jangankan kita orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, orang yang tidak terkena juga kalau seandainya menghadapi panas-panasan over gitu teman-teman ya, itu bisa menyebabkan sakit kepala. Kena dingin over itu bisa menyebabkan sakit kepala. Cara menanganinya cukup dikompres saja gitu teman-teman, cukup dikompres saja. Hindari suhu terlalu panas, hindari suhu terlalu dingin gitu teman-teman ya. Dan kemudian Pak bagaimana kalau misalkan dari stres, hubungannya kan ada penegangan otot sehingga kita itu menjadi sakit kepala. Dan untuk stres itu atau banyak pikiran itu bisa bisa dibedakan teman-teman. Sakit kepalanya itu bagian belakang kemudian sampai ke punggung, kemudian kalau dipegang begini itu terasa kayak macam papan teman-teman ya. Dan itu sakit kepalanya itu kayak macam ketarik ke belakang gitu teman-teman, terasa penuh, terasa sakit. Nah itu teman-teman, itu biasanya dari stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Nah sekarang solusinya gimana? Penyebabnya dari terlalu banyak pikiran, ya sudah jangan terlalu banyak pikiran teman-teman. Sesimpel itu, belajar masa bodoh Pak tetapi ini tidak nyaman. Nah ini kalian sedang sakit gitu teman-teman, kalian sedang terganggu dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Bersabar saja, yang penting fokus sama 3P-nya teman-teman ya. Pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga teman-teman, biar kalian itu penegangan ototnya kembali normal lagi, dan akhirnya nanti sakit kepalanya itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya. Oh Pak saya itu sekarang itu udah cuek Pak, saya itu sekarang sudah tidak memikirkan tentang penyakit, jadi untuk stres itu tidak ada, sakit gigi tidak ada, tetapi masih sering nonton video, nonton HP. Nah itu bisa juga teman-teman ya. Pak saya itu sakitnya bagian tengah. Nah apalagi itu teman-teman, biasanya untuk sering nonton video kayak macam begini, nonton HP kayak macam begini itu terlalu lama, kita itu nggak tahu waktu gitu teman-teman ya. Sering setiap menit lihat HP teman-teman ya, setiap jam lihat HP, bahkan setiap hari full itu tiap hari nonton HP terus, nonton TV, nonton laptop gitu teman-teman ya. Nah itu bisa menjadi radiasi buat kita dan kita itu menjadi sakit kepala teman-teman ya. Nah sekarang hubungannya kayak gimana sih ketika kita terkena radiasi kok bisa sakit kepala juga? Karena ketika kita nonton TV, nonton HP, nonton laptop dengan jangka waktu yang terlalu lama teman-teman ya, cairan tubuh kita itu menjadi terkuras juga gitu teman-teman. Dan kemudian ketika terkuras, kurang cairan, ya akhirnya ada penegangan otot. Nah di situ juga sama, kita itu bisa mengalami sakit kepala teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika mengalami sakit kepala yang begitu hebat, tidak kalian itu masih bingung juga, jangan khawatir teman-teman, itu sebetulnya sakit biasa, cuman karena memang sensitif tubuh kaliannya sedang benar-benar tinggi. Jadi hal yang paling pertama sekali, kalian itu harus bisa menerimanya. Kemudian jangan pernah berpikir yang lain-lain. Kalau misalnya kata dokter nggak apa-apa, ya sudah nggak apa-apa teman-teman ya. Kalian itu cuma asam lambung saja, ya sudah cuma asam lambung saja. Tetapi Pak ini sakit kepalanya rasanya sangat hebat. Kembali lagi ke alasan yang tadi, wajar karena sedang sensitif. Nah sekarang biar sakit kepalanya cepat berlalu, kenali saja tadi penyebabnya seperti apa, hindari penyebab-penyebab seperti itu, kemudian perbanyak minumnya, kemudian ya
hindari penyebab-penyebab seperti itu, nanti kalian juga bisa bisa berlalu sakit kepalanya. Dan kemudian hal yang paling utama itu adalah bersabar teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan gastritis psikosomatis itu obatnya harus bersabar, karena untuk pemulihannya itu berbeda dengan gangguan yang lain. Kalau gangguan yang lain kita pakai obat, that's it, beres, paling lama 1 minggu juga itu sudah beres. Tetapi untuk asam lambung dan gastritis psikosomatis semuanya kembali dari nol teman-teman, yaitu sepengalaman saya, baik fisik, baik pemikiran, baik perasaan, baik mental, keberanian teman-teman, semuanya kembali lagi dari nol. Makanya butuh latihan. Nah, latihannya itu seperti apa? Butuh pembiasaan saja. Nah, itu teman-teman, contoh kayak macam di pencernaan kita itu sekarang itu sedang benar-benar sensitif, salah makan kita kambuh. Nah, itu teman-teman, tetapi saya itu pengen cepat normal lagi, ya biasakan dari mulai sekarang dengan catatan tidak terlalu berlebihan, hanya sekedar untuk membiasakan saja gitu teman-teman. Dan ketika sudah terbiasa, pencernaan kita kudu kuat lagi, ya sudah pasti nanti kita itu akan mulai terbebas lagi. Nah, kemudian Pak, saya itu masih takut ini itu, berarti fix mentalnya yang sedang terganggu. Dan untuk membetulkan mental itu butuh latihan. Latihannya seperti apa? Seperti tadi lagi alasannya, butuh pembiasaan. Takut jalan-jalan, jalan-jalan saja. Tanamkan dalam pikiran ketika kalian jalan-jalan tidak akan apa-apa. Nah, itu teman-teman, jadi butuh pembiasaan, butuh pelatihan. Yang namanya butuh pelatihan, butuh pembiasaan, sudah jelas di situ berarti ada kata-kata tempo teman-teman ya. Dan untuk tempo itu ya makanya kalian harus bersabar, karena di situ ada tempo, ada jarak, ada waktu. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu ya hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan gastritis psikosomatis. Nah, seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah, itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah, itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.